Selamat siang saudara, berita Papua hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Kamis 18 Desember 2025 dengan sejumlah informasi aktual dari berbagai daerah di tanah Papua. Bersama saya Dean Humahu. Dan saya Yopet Merauji, berikut dua laporan utama dalam Papua hari ini. Hanyut 45 hari nelayan Manado ditemukan di Jayapura. Pemerintah targetkan Papua swasembada pangan dalam 3 tahun. Saudara, kita awali informasi pertama. Seorang nelayan asal Manado, Carles Rompas, ditemukan selamat setelah 45 hari terombang-ambing seorang diri di tengah Samudra Pasifik. Carles bertahan hidup dengan perbekalan seadanya sebelum akhirnya dievakuasi oleh nelayan setempat sejauh 114 mil laut dari kota Jayapura. Nelayan asal Manado ditemukan oleh nelayan setempat di perairan Laut Jayapura pada Senin pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Carles Rompas, nelayan asal Manado, Sulawesi Utara, ditemukan dalam kondisi lemas namun selamat di atas rakitnya yang hanyut dari perairan Manado, Sulawesi Utara. Insiden ini bermula saat tali pengikat rumpun atau pondok terapung yang dijaganya putus akibat terjangan angin kencang dan ombak besar di perairan. Demi keselamatan nyawa dari risiko rakit terbalik, Carles terpaksa memotong tali dan pasrah terbawa arus laut hingga di perairan Samudra Pasifik. Selama 45 hari di tengah kepungan Samudra Pasifik, Carles bertahan hidup hanya dengan mengandalkan stok beras perusahaan dan ikan hasil tangkapannya. Hanya doa menjadi satu-satunya kekuatan bagi Carles agar tetap tenang di tengah ketidakpastian. Angin barat tiup, setelah angin tiup, harus langsung ikut berjalan keluar. Jadi ponton temudung, kita ponton temudung, rakit tak ikut lagi, kita berdiri. Kalau kita menunggu sampai tengah jam, rakit coba lenggang. Habis itu kita takut dia mau terlipat, kita ambil peda, potong tali, langsung tak angkat itu rakit, kita selamat. Langsung tak hanyut dengan angin dan arus. Jadi selama kita hanyut itu, kita tunggu melihat apa dunia ini ada namanya 1 bulan 2 minggu. Penyelamatan terjadi saat Buhari, seorang nelayan Jayapura, melihat sebuah objek yang ia kira kumpulan kayu besar di tengah laut. Ya, pertama kan rakitnya ada tinggi, sekira kapal, tapi saya dekati, rakit. Ada biasanya kan kalau kita di laut, kalau lihat kayak begitu, sekira kayu besar, kita maju, karena biasanya kalau hanyut seperti itu ada ikannya. Masuk ke situ, ya tidak ada ikannya. Jadi kita pindah spok lagi. Setelah lihat-lihat ke belakang, kayak ada orang melambai-lambai tangannya. Seperti kan, oh iya orang balik perahu, ambil dia. Itu saya dapat dia sekitar jam 6 pagi. Di perairan utara, putaran 20 mil dari Jayapura, 114 mil dari Jayapura. Saat ini Carles dalam kondisi kesehatan yang stabil dan tengah beristirahat di kediaman keluarga Buhari di kota Jayapura. Pihak perusahaan tempatnya bekerja telah merespon dan menjadwalkan kepulangan Carles ke Manado pada hari ini melalui Bandara Sentani. Audi Rampengan, TVRI Papua melaporkan. Saudara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Papua mengambil langkah tegas untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan program MBG ini akan difokuskan pada aspek kepatuhan teknis dan kualitas pangan, mulai dari proses pengolahan hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat. Kepala Perwakilan BPKP Papua Muhammad Ashaf menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan penyeluruh.
As'af menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan dengan mencocokkan pelaksanaan di lapangan pada standar yang berlaku. Hal ini mencakup batas waktu konsumsi makanan setelah diolah serta kebersihan dan kelayakan peralatan yang digunakan. Untuk memastikan standar gizi dan keamanan pangan, BPKP mengacu pada hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan setempat. Kalau untuk MBG kami turut mengawasi, khususnya mengenai kalau di kami lebih banyak ke masalah kepatuhannya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Ada standar yang sudah ditentukan, bisa kami turun ke lapangan, kami akan melihat kecocokan antara standar, misalnya berapa lama sih makanan itu setelah selesai dimasak, selesai diolah, sudah harus dikonsumsi. Nah, kita akan membandingkan kemudian persyaratan higienitas perlengkapannya, kemudian persyaratan misalnya untuk alat-alat yang digunakan itu ada persyaratan bahan-bahan yang harus digunakan, misalnya untuk mejanya harus dari stainless, harus yang tidak menyerap air dan semuanya. Nah, hal-hal seperti itu yang kami pastikan. Langkah BPKP Papua ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan program ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar. Imelda, TVRI Papua melaporkan. PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung kelancaran program mudik gratis yang digagas pemerintah Provinsi Papua dalam rangka menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima arahan langsung dari Gubernur Papua untuk menyukseskan program ini. Pertamina telah melakukan pengisian awal BBM untuk 2 kapal utama yang digunakan dalam program mudik gratis, yakni kapal Cantika Lestari 77 dan kapal Cantika Lestari 88, dengan total suplai awal mencapai 30.000 liter. Pengisian lanjutan dijadwalkan pada 22 dan 24 Desember 2025 dengan estimasi tambahan 35.000 liter, sehingga total kebutuhan BBM untuk kedua kapal tersebut mencapai 65.000 liter. Untuk rute Jayapura Biak, Pertamina telah menyalurkan 20 liter BBM, sementara rute Jayapura Kasonaweja yang tidak memiliki depo BBM di lokasi tujuan telah disuplai 10.000 liter dari Jayapura untuk perjalanan pulang pergi. Kita akan berangkatkan, akan Pak Gubernur lepas pada pagi hari ini, itu ada rute Jayapura ke Biak, lalu juga Jayapura Kasonaweja. Nah, ini seperti rute Jayapura Biak, ini sekali perjalanan nanti ke Biak lalu balik lagi, nanti itu membutuhkan 20.000 liter. Nah, ini sudah kita isikan. 20.000 liter ini sudah kita isikan. Lalu untuk yang ke Kasonaweja, ini sekali perjalanan juga nanti kembali lagi karena kan di Mamberamo ini kan tidak ada depo kita. Misinya kan dari depo Jayapura ya, kita Jayapura. Nah, ini kebutuhannya 10.000 liter. Ini sudah kita isikan. Jadi sesuai dengan jadwal yang beliau berikan, ini sudah kita siapkan. Intinya dari sisi kuota itu sangat cukup. Sangat cukup, dari sisi stok juga kita di BBM, di terminal BBM juga sangat cukup. Sehingga untuk support daripada program Pak Gubernur ini terkait dengan mudik gratis pada event Natal dan Tahun Baru, dari sisi stok maupun dari sisi kuota ini sangat mencukupi. Ia menambahkan jenis BBM yang digunakan dalam program ini adalah biosolar dan Pertamina memastikan stoknya tetap aman, yakni lebih dari 10 hari. Dengan kesiapan logistik dan koordinasi lintas sektor, Pertamina Patra Niaga menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran mudik gratis yang menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Papua. Imelda, TVRI Papua melaporkan. Saudara, pemerintah menargetkan Papua mampu mencapai swasembada pangan paling lambat dalam 3 tahun ke depan. Kementerian Pertanian menyiapkan percetakan sawah baru dan optimalisasi pangan lokal sebagai langkah utama. Pemerintah terus mempercepat swasembada pangan nasional termasuk di Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan target swasembada Papua paling lambat 3 tahun bahkan bisa dicapai dalam 2 tahun. Kebutuhan beras di Papua saat ini mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sementara produksi lokal baru berkisar 120.000 ton. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan mencetak sawah baru seluas 100.000 hektar di sejumlah wilayah Papua.
Selain beras, pemerintah juga mengoptimalkan pangan lokal Papua, khususnya sagu, melalui revitalisasi industri sagu. Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai. Karena Papua butuh 660.000 ton beras. Tetapi hanya memproduksi 120.000 ton. Sehingga masih kekurangan 500.000 ton. Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insya Allah paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000. Sehingga Papua adalah swasembada pangan. Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatera sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut itu tidak ada. Dia angkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi. Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali. Sebelumnya dalam pertemuan bersama Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya swasembada pangan di setiap daerah. Presiden menekankan setiap daerah harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sebagai fondasi ketahanan nasional, sekaligus untuk menekan biaya logistik dan mengantisipasi gangguan distribusi. Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan. Kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional. Kita harus swasembada pangan secara provinsi. Bahkan bila perlu secara kabupaten. Kita harus ada lumbung desa sekarang. Harus ada lumbung kecamatan. Harus ada lumbung kabupaten. Harus ada lumbung provinsi. Dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, upaya mempercepat swasembada pangan terus dikawal menjadikan Papua sebagai salah satu pilar penguat ketahanan pangan nasional. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Pemerintah meluncurkan rencana aksi percepatan pembangunan Papua tahun 2025 hingga 2029 sebagai pedoman strategis pembangunan jangka menengah di tanah Papua. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua menjadi kompas percepatan pembangunan Papua yang menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini merupakan tahapan kedua pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 dan memuat 19 program prioritas yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 serta program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan Papua sehat, cerdas, dan produktif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemekaran wilayah di Papua belum sepenuhnya menghasilkan percepatan pembangunan yang optimal. Tapi kita juga membuka kesempatan, karena kalau memang niatnya mempercepat pembangunan, ya kapasitas fiskalnya harus memadai. Tidak terlalu berlebihan, betul, memadai. Tapi tantangan daripada teman-teman kepala daerah, bapak-bapak harus buktikan juga tata kelolanya. Jangan sampai nanti tata kelolanya nggak bagus. Kemarin saya sudah satu-satu saya sampaikan seluruh bupati, wali kota, gubernur tentang pendapatan belanjanya akhir tahun. Ada yang bagus, ada yang lemot, Pak. Ada yang baru 60%. Pendapatan itu hanya dapatnya dari Menteri Keuangan. Sehingga ya mungkin ada saran, ini problemnya di syarat salur. Membuat administrasinya, ada yang pinter, ada juga yang kurang mampu. Akibatnya nggak bisa narik uang dari pusat. Uangnya ada, Pak.
Mendagri menegaskan 3 tugas utama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yaitu sinkronisasi program, pengawasan, dan evaluasi berkala, sesuai arahan Presiden untuk mempercepat pembangunan Papua. Sementara itu, Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Gubernur Setanah Papua, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan 4 poin strategis percepatan pembangunan Papua. Meki menyoroti perlunya peninjauan ulang kebijakan efisiensi anggaran untuk Papua, penguatan sumber daya manusia, penyediaan rumah sakit rujukan di setiap provinsi, serta pemerataan infrastruktur listrik, internet, bandara, dan konektivitas antar wilayah. Mewakili kepala daerah, semua sudah ada ini. Ini kita sudah berkomitmen, Bapak. Jadi kita sudah satu persatu. Untuk kita ini yang masyarakat percayakan untuk kita bisa bangun ke depan. Saya pikir itu beberapa hal yang lain kita tetap mendukung Sekolah Garuda, Koperasi Merah Putih, dan kita sudah komitmen di bawah untuk bagaimana kita kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya semua bisa jalan. MBG juga kita fokus untuk tetap program seluruh program Bapak Presiden kita fokus untuk mendukung di daerah. Melalui rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2029, pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan Papua secara terpadu demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Yahukimo terus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor jasa kepelabuhan. Upaya ini ditandai dengan sosialisasi rancangan peraturan Bupati tentang retribusi pelayanan jasa kepelabuhan di Sumohai. Pemerintah Kabupaten Yahukimo terus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Hal ini ditandai dengan sosialisasi rancangan peraturan Bupati tentang retribusi pelayanan jasa pelabuhan di Sumohai. Kegiatan dibuka oleh Asisten 1 Setda Yahukimo, Suhayatno, mewakili Bupati Yahukimo, Didimus Yauli. Dalam sambutannya, ia menegaskan sektor jasa kepelabuhanan sungai memiliki potensi ekonomi besar, namun kontribusinya terhadap PAD selama ini belum optimal. Karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas, terukur, dan berkeadilan melalui Raperbub ini. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian penting dan komitmen pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan sektor transportasi dan kepelabuhanan yang berdampak langsung pada perekonomian di daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Yahukimo memandang perlu adanya pengaturan yang lebih jelas, terukur, dan berkeadilan melalui rancangan peraturan Bupati tentang retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Yahukimo Darius Kobak menyampaikan penarikan retribusi bertujuan memberikan kepastian hukum serta mencegah praktek pungutan liar dengan hasil retribusi dikembalikan untuk peningkatan fasilitas publik. Perda sudah ada, maka hari ini kita sosialisasikan dengan perbuknya. Jadi berdasarkan ini tahun depan itu eksekutif. Jadi harapan kami bahwa baik pengusaha maupun juga setiap perorangan individu yang keluar masuk di DOPON ya harus ikuti dengan semua ketentuan-ketentuan yang ada, dan kesepakatan hari ini adalah untuk mutlak kita lakukan melalui Dinas Perhubungan. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas 2 Papua, Endi Irawan, menyampaikan kehadiran BPTD bertujuan memberikan penguatan dari aspek teknis dan regulatif agar peraturan yang disusun selaras dengan kebijakan pemerintah pusat di bidang transportasi darat dan kepelabuhanan sungai. Kami mendorong pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk segera membentuk unit pelaksana teknis daerah di pelabuhan DKI agar bisa lebih profesional dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan. Dari Yahukimo, Tim Liputan melaporkan. Di pelabuhan Saudara, wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Kristus Juru Selamat Kota Raja, menggelar konferensi cabang tahun 2025 bertempat di Hotel Horizon Kota Raja, Kota Jayapura. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meneguhkan peran perempuan Katolik dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
Konferensi Cabang WKRI DPC Kristus Juru Selamat Kota Raja tahun ini mengusung tema Peran Perempuan Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan subtema WKRI DPC Kristus Juru Selamat Kota Raja bergerak bersama mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak serta lingkungan hidup. Kegiatan tersebut dihadiri penasihat rohani WKRI DPC Kristus Juru Selamat Kota Raja, Pastor Stefanus Fani Manengke, Ketua Presidium DPD WKRI Keuskupan Jayapura, Rini Cecilia Kelanit, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Jayapura, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jayapura, Wakil Ketua 1 DPP Harian WKRI, para Ketua DPC WKRI sekota Jayapura, pengurus, para senior WKRI, serta tamu undangan lainnya. Secara umum, Konfercap 4 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengurus DPC WKRI periode 2022-2025, menetapkan program kerja sebagai pedoman arah organisasi ke depan, serta memilih dan menetapkan ketua dan wakil ketua DPC WKRI Kristus Juru Selamat Kota Raja untuk masa bakti 2025-2028. Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Widi Hartanti, yang mewakili pemerintah Kota Jayapura, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksana konferensi cabang WKRI. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara WKRI dan pemerintah Kota Jayapura, khususnya dalam penyusunan program kerja ke depan. Tentunya pemerintah Kota Jayapura yang pertama adalah menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi yang tinggi kepada panitia atas terselenggaranya konferensi ini, dan juga pemerintah Kota Jayapura sangat mendukung program-program kegiatan yang dilakukan dari Wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Juru Selamat ini. Melalui konferensi ini juga kami menitipkan pesan agar di dalam pembahasan dalam program-program kerja yang akan dilakukan di tahun 2026 nanti bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Jayapura, terlebih dalam menjaga, melindungi anak-anak dan juga para kaum ibu wanita sehingga bisa bertumbuh dengan baik, terlebih dalam mengatasi stunting yang masih tinggi di Kota Jayapura. Yang akan dibahas yaitu akan menyampaikan pertanggungjawaban kepengurusan DPC Kristus Juru Selamat Kota Raja tahun 2022 sampai 2025, kemudian akan menyusun program kerja bersama untuk pengurusan tahun 2025 sampai 2028 dan memilih pimpinan yang akan meneruskan roda organisasi untuk periode 2022 sampai 2025 sampai 2028. Nah, harapan kami semoga program-program yang akan disusun nanti adalah program-program yang memang mampu dilaksanakan, yang sederhana, yang berguna untuk anggota sendiri, untuk gereja, untuk lingkungan di sekitarnya, dan untuk masyarakat. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi pengawasan daerah atau Rakorwasda, sekaligus tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah atau TLHP APIP tahun 2025. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura Muklis Karim menegaskan, Rakorwasda bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi serta memperkuat tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya, APIP memiliki peran penting sebagai ujung tombak pengawasan internal. Ia mengingatkan jika pengawasan internal tidak berjalan optimal, maka risiko penanganan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dihindari. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kota Jayapura juga mengapresiasi Inspektorat dan seluruh OPD atas capaian Monitoring Center for Prevention yang terus menunjukkan peningkatan. Namun demikian, Muklis menekankan bahwa skor integritas internal Kota Jayapura masih berada pada kategori merah, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk menekan potensi korupsi. Ia meminta seluruh rekomendasi APIP segera ditindaklanjuti secara nyata, tidak hanya sebatas administrasi, tapi menyentuh perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Ya, sebisa mungkin untuk kita dengan resiko kita tahu bahwa itu resiko tinggi, mari kita sama-sama
mau sendiri untuk mengatasi kegiatan-kegiatan yang kiranya kita tahu bahwa berisiko tinggi itu. Sementara itu, pelaksana tugas Inspektur Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari menjelaskan Rakor Wasda merupakan langkah deteksi dini guna mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Kita harapkan adalah OPD itu benar-benar bisa memanfaatkan kami sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daripada nantinya sudah di tangan APH, aparat penegak hukum. Kalau di kami masih bisa kita perbaiki, tindak lanjuti gitu ya. Tapi kalau sudah tidak bisa, nah itu tetap masuk ke aparat penegak hukum. Jadi kita mencegah tindak korupsi lah, kita katakan mencegah tindak korupsi, dan juga kita mencegah supaya jangan sampai masuk ke mendapat hukuman ya. Itu yang tentunya mengembalikan uang yang dipakai, kemudian juga kurungan badan. Nah itu kan kita tidak ingin terjadi seperti itu. Rakor Wasda ini diikuti para pemimpin OPD, kepala kelurahan, kepala puskesmas, kepala sekolah, kepala pemerintahan kampung, serta para bendahara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Natalia Clara, TVRI Papua melaporkan. Saudara Dinas Perikanan Kabupaten Mimika meluncurkan aplikasi Si Cantik Mimika guna mendorong digitalisasi pembudidayaan ikan. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perikanan terus mendorong transformasi digital di sektor perikanan. Salah satunya dengan melaunching aplikasi inovasi bertajuk Si Cantik, sistem pencatatan usaha pembudidayaan ikan. Peluncuran aplikasi tersebut ditandai penekanan tombol oleh staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan Sekda Mimika, Innocentius Yoga Pribadi. Dalam sambutannya, Yoga menyampaikan peluncuran Si Cantik Mimika merupakan bentuk komitmen Pemda dalam mengimplementasikan DERA, mengimplementasikan reformasi, birokrasi, serta digitalisasi layanan publik. Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Mimika memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Namun potensi besar tersebut harus dikelola secara terencana, berbasis data, dan berkelanjutan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para pembudidaya ikan. Hadirnya Si Cantik Mimika merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Mimika dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola sektor perikanan, khususnya budidaya yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Neti Rera dalam laporannya menyampaikan launching Si Cantik Mimika merupakan inovasi daerah perikanan Kabupaten Mimika dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor perikanan budidaya. Website Si Cantik Mimika dirancang sebagai sistem informasi berbasis digital untuk melakukan pendataan dan pencatatan pembudidaya ikan skala kecil hingga pemasaran secara online yang terintegrasi, valid, dan berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari inovasi daerah, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Mimika dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perikanan budidaya. Website Si Cantik Mimika ini dirancang sebagai sistem informasi berbasis digital yang berfungsi untuk melakukan pendataan, pencatatan pembudidayaan ikan skala kecil hingga pemasaran berbasis online atau digital. Oleh karena itu, kehadiran Si Cantik Mimika diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil di Kabupaten Mimika. Indra Lasatya, TVRI Papua melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi dari Provinsi Papua Pegunungan. Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Pegunungan menggelar musyawarah wilayah 1 sebagai ajang konsolidasi internal untuk memperkuat organisasi dan memantapkan langkah politik menuju pemilu serentak tahun 2029. Muswil 1 PKB Papua Pegunungan dibuka resmi anggota DPR RI Komisi 9 fraksi PKB Jainul Munasikin mewakili DPP PKB ditandai pemukulan tifa di Wamena Sabtu 13 Desember 2025.
Ketua DPW PKB Papua Pegunungan Asis Lani menyebut Muswil menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan menggerakkan mesin partai hingga ke akar rumput di 8 kabupaten. Sementara itu perwakilan DPP PKB Jainul Munasikin menegaskan Papua memiliki nilai strategis dan historis bagi PKB sejalan dengan nilai kemanusiaan dan kebinekaan yang diwariskan Gus Dur. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Sekda Wasuok Demianus Siep memberikan apresiasi atas pelaksanaan Muswil sebagai bagian proses demokrasi yang sehat. Dalam Muswil ini, 5 nama masuk bursa calon ketua DPW PKB Papua Pegunungan dan akan diusulkan ke DPP PKB untuk ditetapkan sesuai mekanisme partai. Ini adalah agenda di mana partai PKB secara serentak di seluruh provinsi menyelenggarakan proses evaluasi dan juga proses regenerasi dan juga pemantapan untuk struktur partai PKB di level provinsi dan nanti akan dilanjutkan dengan PKB di level kabupaten kota seprovinsi Papua Pegunungan. Bapak Ibu sekalian, Papua Pegunungan secara khusus dan Papua secara keseluruhan adalah provinsi atau wilayah yang sangat penting bagi PKB. Kenapa? Karena Papua adalah istimewa, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya sejarah dengan PKB sangat luar biasa. Dulu pendiri PKB, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah figur sosok yang memutuskan merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Arni Hisage, TVRI Papua melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik menggelar pelatihan kreatif digital dan jurnalistik dasar bagi orang asli Papua. Pelatihan yang diikuti puluhan konten kreator pemula dan calon jurnalis muda OAP ini dibuka secara resmi oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Sip, dan dihadiri Kepala Diskominfo Satik Papua Pegunungan, Nakasan Yikwa. Pelatihan ini juga menghadirkan 2 narasumber berpengalaman, yakni mantan Kepala TVRI Papua Barat, Maluku, dan NTT, Asmet Takalumang, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Papua, Hans Bisai. Dalam sambutannya, penjabat Sekda Wasuok Sip menyampaikan bahwa di era digital saat ini, peran wartawan dan konten kreator sangat penting sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi kebijakan dan program pembangunan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya dibutuhkan sumber daya manusia yang kreatif dan profesional agar mampu menghasilkan konten digital yang informatif, akurat, dan bertanggung jawab. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas generasi muda OAP di bidang jurnalistik dan kreatif digital. Kominfo untuk memfasilitasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Orang jadi hebat, terutama pemerintah. Pemerintah itu orang sukses, nama di mana-mana. Itu di belakangnya adalah wartawan. Ya, itu harus ingat. Wartawan itu kalau semua informasi itu kita harus membedakan. Nanti bapak-bapak ini orang akan menyampaikan. Yang harus dimunculkan itu yang bentuk bagaimana. Jadi tidak hanya asal bicara saja, tapi harus diklarifikasi. Ada yang juga yang promosi diri juga ada macam-macam informasi. Dan itu wartawan yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengkritisi berita-berita yang bagus maupun yang tidak bagus. Karena itu dia harus belajar bagaimana beliau berdua ini sudah dari titik 0 sampai dengan level di atas ini. Ini adalah orang wartawan. Memang tidak ada uang sih di wartawan itu. Tapi beritanya itu ada uang. Ya. Berita apa yang kita tampilkan di media-media. Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Lepianus Kogoya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong generasi muda Papua Pegunungan memanfaatkan peluang di era digital
sekaligus menjadikan profesi konten kreator dan jurnalis sebagai lapangan kerja baru yang bernilai ekonomis. Melalui pelatihan ini diharapkan lahir konten kreator dan jurnalis muda OAP yang profesional, mampu bersaing di era digital, serta berperan aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan di Papua Pegunungan. Tim Liputan, TVRI Papua melaporkan. Saudara, Papua hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mari kita menyambut Natal yang penuh sukacita. Dari masa Advent waktu penantian hingga malam kudus kelahiran Sang Juru Selamat. TVRI Papua menghadirkan rangkaian pesan rohani yang menguatkan hati tentang pengharapan, pertobatan, sukacita, keluarga, hingga kasih yang menembus setiap batas. Semua terangkum dalam tema-tema inspiratif dari para hamba Tuhan dan menjadi pesan Natal 2025 bagi kita semua. Natal itu adalah bagaimana melahirkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, mengasihi sesama, dan menghadirkan itu di dalam keluarga kita. Janganlah kamu sesat. Jangan kita disesatkan dengan hal-hal yang menyesatkan sekarang ini. Dengan berkat, sungguh-sungguh berkat Allah. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi dari Provinsi Papua Tengah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mimika menggelar lomba pembuatan video aksi sosial kategori pemuda dengan tema Pemuda Bergerak, Bersih Lingkungan, Sehatkan Generasi. Lomba ini bertujuan mendorong kreativitas pemuda dalam menyampaikan pesan sosial melalui media video, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap isu lingkungan dan kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab generasi muda. Acara diawali dengan workshop singkat oleh Ibnu Hasan dari tim perusahaan film negara yang membekali peserta dengan materi teknik pembuatan video yang baik serta cara menyampaikan pesan sosial secara efektif dan komunikatif. Ini kita berkesempatan untuk melakukan diskusi bersama, membahas tentang kira-kira apa yang bisa dioptimalisasikan kembali dari konten yang sudah diciptakan oleh para pemuda dari Mimika. Dan kami melihat banyak insight ataupun penyampaian yang luar biasa dari pemuda-pemuda Mimika. Sepertinya mereka sangat tertarik untuk bisa memperbaiki ataupun mengembangkan kembali potensi yang sudah ada. Kami harap pemuda Mimika terus bisa menjadi tonggak dalam kebersihan serta pengembangan ekonomi kreatif dari aspek video, Bapak. Staf ahli Bupati Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa lomba ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembelajaran untuk membentuk karakter pemuda yang kreatif, peduli lingkungan, dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai pada pengumuman pemenang, tetapi dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang mendorong pemuda Mimika untuk terus berkarya, berinovasi, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan penguatan nilai-nilai sosial. Sementara itu, Kepala Bidang Kepemudaan di Sparbud Pora Mimika, David Kanangopme, memotivasi para peserta agar tidak mudah menyerah dan terus menggali potensi diri demi menjadi pemuda yang profesional dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini menjadi ajang untuk bagaimana pemuda tetap maju dan tetap berkembang untuk mengembangkan diri, membangkitkan kemampuan dan kreativitas yang tertanam dalam diri masing-masing pemuda, sehingga pemuda menjadi subjek pembangunan dalam segala bidang. Dari Mimika, Tim Liputan melaporkan. Saudara, Bupati Tolikara Willem Wandek
Dinampingi Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Elizabeth Flasi Wandik meresmikan gedung gereja GKI Sola Fide Bokondini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita pada Senin 15 Desember 2025. Peresmian disaksikan Badan Pekerja Sinode GKI Wilayah 10, para pendeta, pimpinan klasis GKI Baliem Yalimo, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh jemaat GKI Sola Fide Bokondini. Rangkaian acara diawali doa bersama di Gedung Gereja Lama, dilanjutkan prosesi peresmian dan ibadah syukuran di Gedung Gereja Baru. Dalam sambutannya, Bupati Willem Wandik menegaskan pembangunan gereja merupakan wujud iman dan kehadiran Tuhan di tanah Papua, sekaligus menjadi tempat persekutuan dan pembinaan umat. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi gereja dan pemerintah sebagai mitra dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Tolikara. Pada kesempatan tersebut, Bupati Tolikara menyerahkan bantuan dana sebesar 200 juta rupiah kepada jemaat GKI Sola Fide Bokondini untuk mendukung program dan pelayanan gereja. Menyembah dia karena tempatnya dia hadir, tidak ada tempat lain, itu rumah dia. Jadi luar biasa kalau setiap jemaat Tuhan anak ini kalau punya hidupnya mewah seperti ini, itu luar biasa karena tanah sudah dimiliki punya dia. Pimpinan klasis GKI Baliem Yalimo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan gereja di distrik Bokondini. Ini sebuah kado Natal yang Tuhan persembahkan untuk jemaat GKI Sola Fide Bokondini. Karena itu terima kasih untuk Tuhan Allah yang telah mengasihi pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil Tuhan di tanah ini. Atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Baliem Yalimo, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak dan Mama. Karena Bapak Ibu dalam agenda kita, Klasis Baliem, sebenarnya gereja ini direncanakan untuk diresmikan pada tanggal 3. Tapi luar biasa orang tua kita yang baru terpilih Tuhan pakai untuk memimpin tanah dan negeri ini di Kabupaten Tolikara punya sebuah kerinduan yang tulus untuk hadir hari ini. Untuk sendiri akan menandatangani prasasti dan potong pita Mama yang tadi bukan suruh berupa nama dan meresmikan gedung gereja ini bersama dengan PPS Wilayah 10. Karena itu atas nama pimpinan Klasis Baliem Yalimo seluruh hamba Tuhan, kami menyampaikan terima kasih banyak. Arni Hisage TVRI Papua melaporkan. Masih dari Papua Pegunungan, Saudara, hasil Kongres Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua atau PGBP ke-9 di Tiom, Kabupaten Lanijaya secara resmi menetapkan Pendeta Stefanus Wenda sebagai Ketua Umum PGBP periode 2025 hingga 2030. Pendeta Stefanus Wenda terpilih melalui sistem pemilihan terbuka yang diikuti peserta kongres dari berbagai daerah di tanah Papua sesuai tata tertib Kongres PGBP ke-9. Kongres berlangsung selama 6 hari sejak 9 hingga 14 Desember 2025 dan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-59 PGBP di tanah Papua. Ketua Panitia Kongres PGBP ke-9 Alpius Yigibalo menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kongres berjalan sesuai agenda dan ditutup secara resmi oleh Badan Pelayanan Pusat terpilih. Ia menegaskan fokus pelayanan PGBP ke depan adalah penguatan regenerasi melalui Injil dimulai dari pembinaan anak usia dini, pemenuhan gizi, serta pembentukan karakter dan kecerdasan agar generasi muda mampu bersaing. Alpius juga mengajak seluruh pekerja gereja untuk menjaga integritas, tetap bersatu, berakar dalam Injil, dan bertanggung jawab membangun kembali ladang-ladang pelayanan PGBP agar berdampak bagi jemaat dan masyarakat. Hari ini merupakan hari ulang tahun yang ke-59. Bersamaan dengan itu telah kami tutup acara Kongres ke-9 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua. Hari ini secara resmi ditutup oleh Ketua Badan Pelayanan Pusat terpilih tadi, tutup resmi. Karena itu semua ini berjalan sesuai dengan agenda yang direncanakan oleh BPP.
panitia sebagai penyelenggara, panitia sebagai alat penyambung lidah daripada BPP, kami telah laksanakan dengan baik. Rangkaian kongres ditutup dengan ibadah, pembaptisan, dan jamuan kasih bersama peserta, panitia, serta jemaat. Arni Hisage, TVRI Papua melaporkan. Saudara, beragam rangkaian perayaan Natal 2025 berlangsung hikmat di berbagai wilayah di tanah Papua. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Gema Natal berikut ini. Saudara, menyambut Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kepolisian Resort Polres Merauke melaksanakan kegiatan Anjang Sana di 2 gereja yang ada di wilayah pinggiran kota dan Kabupaten Merauke sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dengan umat Kristiani. Kegiatan Anjang Sana tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga bersama Ketua Bayangkari Cabang Merauke Nyonya Moan Leonardo Yoga dan para personil Polres Merauke dan pengurus Bayangkari serta rombongan pengunjung 2 gereja, yakni Gereja Katolik Stasi Santo Yosef Payung dan Gereja Gidi Jemaat Philadelphia Kelapa 5 dengan membawa bantuan berupa ratusan paket sembako sebagai tali kasih untuk pengurus gereja serta jemaat. Kapolres mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat silaturahmi dan menjaga keharmonisan antara umat beragama, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Melalui kegiatan Anjang Sana ini, Polri selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam rangka membangun silaturahmi dan kebersamaan. Dari Polres Merauke dalam rangka Natal kita ingin agar dalam Natal kasih kita bisa masyarakat. Nanti ada sedikit variasi dari kami, jangan lihat harganya, jangan lihat harganya, tapi itu semata-mata wujud persaudaraan di antara kita agar sama-sama kita bisa merayakan Natal dengan komunikasi dan sukacita. Ya, salam saya untuk teman-teman di sini, dan kami juga mohon doa agar kami polisi khusus Merauke ini bisa benar-benar melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebenarnya dan tanggung jawab dukungan nanti para untuk bersama-sama menjaga keamanan khususnya di Merauke. Sementara itu, perwakilan Gereja Ketua Klasi Payung Norbertus Kaize menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian yang diberikan, serta berharap sinergi antara Polri dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik. Dalam masa Natal ini kita menjaga ketertiban dalam lingkungan kami, agar supaya dalam perayaan Natal nanti kita aman dalam kasih Tuhan. Terutama bagi kita umat semua yang ada di sini, kita berpartisipasi jaga bersama, membantu dari pihak keamanan menjaga keamanan dalam lingkungan dalam sasi ini, agar supaya dalam perayaan Natal nanti kita selalu damai dalam kasih Tuhan. Semoga dalam kasih Tuhan selalu menaungi kita dalam perayaan ini dengan baik dan damai. Kegiatan Anjang Sana ini juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di mana Polres Merauke berkomitmen untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Amin Rosyida, TVRI Papua melaporkan. Natal Ikatan Mahasiswa-Mahasiswi, Pelajar dan Pemuda Distrik Borme tahun 2025 berlangsung penuh syukur dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang berlangsung di Kompleks Rumah Sakit Yowari, Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Ibadah syukur kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Kota Daud yang diperingati seluruh dunia juga dirayakan oleh Persekutuan Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa-Mahasiswi, Pelajar dan Pemuda Distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang yang berdomisili di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dalam suatu ibadah syukur yang mengambil tema Natal membawa damai sukacita besar dan subtema melalui damai sukacita Natal, IMPDB Mahasiswa-Mahasiswi Pelajar dan Pemuda Distrik Borme menjadi agen pembawa berita sukacita dan juga menjadi umat Tuhan yang siap membangun dan memberikan perubahan besar dalam pembangunan daerah.
Apian Lepitalen sebagai senior dan juga anggota DPRP Papua Pegunungan mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh dalam organisasi ini. Dirinya berharap momen Natal menjadi suatu momen yang merangkul seluruh masyarakat di distrik Borme. Selamat malam dan selamat Natal. Pada momen ini kami senior ikut untuk mengikuti Natal, diundang dari adik-adik mahasiswa untuk kami ikut bersama dengan adik-adik mahasiswa di momen Natal ini. Dalam kebersamaan ini kita bersukacita sama-sama karena Natal hari ini sangat meriah. Nah, pada kesempatan ini juga kami ikuti kesan yang baik yang kami sampaikan tadi, itu kesan dan pesan Natal itu yang baik buat kita, terutama kesan kami adik-adik mahasiswa hari ini itu perkembangan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebab itu kami minta untuk ke depan itu lebih baik. Dan ya kita sebagai senior, jangan kita kasih tinggal adik-adik, tapi mari sebagai senior duduk di belakang dan mendorong adik-adik ini ke depan. Dan semua pihak yang ada di distrik Borme, baik itu pimpinan pemerintah distrik, pimpinan 13 kampung, maupun semua pihak yang ada di Borme untuk kita mendukung adik-adik mahasiswa dari 13 kampung ini. Mungkin itu yang bisa kami dapat sampaikan. Terus yang berikut, harapan kami ke depan adik-adik tingkatkan supaya situasi besok itu lebih baik, lebih sulit. Sebab itu adik-adik hari ini siapkan diri untuk kita menghadapi tantangan besok. Salam, selamat Natal. Pertama kami sangat mengucap syukur untuk kegiatan anak-anak, mahasiswa, mahasiswi, pelajar, pemuda distrik Borme yang hari ini mereka bersuka cita untuk meramaikan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kami pemerintah distrik Borme sangat apresiasi jalannya kegiatan Natal ini, memang begitu sangat baik. Dan mereka membentuk panitia hingga sampai dengan selesai. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menggelar perayaan Natal gabungan Pemda Puncak Jaya tahun 2025 yang berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Mulia dan diikuti unsur pemerintah daerah, TNI Polri, gereja, serta masyarakat. Wakil Bupati Puncak Jaya Misko Goya menegaskan bahwa Natal merupakan peristiwa iman yang menghadirkan kasih dan terang Yesus Kristus bagi dunia, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan semangat damai di tengah masyarakat. Wakil Bupati menyampaikan bahwa pembangunan Kabupaten Puncak Jaya hanya dapat terwujud melalui kebersamaan, kasih, dan kehadiran Tuhan yang menuntun seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan keamanan daerah. Sejalan dengan makna Natal, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk saling mengampuni, mengakhiri perselisihan, serta membangun rekonsiliasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Natal juga menjadi ajakan untuk memperbarui hati, bersatu, dan bekerja bersama demi kemajuan daerah. Wakil Bupati turut mengapresiasi peran TNI dan Polri, para pimpinan gereja, tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda yang telah berkontribusi menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan di Kabupaten Puncak Jaya. Natal adalah momen ilah di mana Allah hadir melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan memulihkan, membawa terang bagi dunia, harapan untuk Puncak Jaya. Saya percaya melalui kasih dan kehadiran Tuhan, Puncak Jaya akan terus dipulihkan. Kita sedang membangun daerah ini agar maju, penuh damai, dan menjadi rumah yang aman bagi setiap orang yang hidup di dalamnya. Perayaan Natal gabungan Pemda ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya atas terselenggaranya perayaan Natal yang penuh sukacita dan kebersamaan. Saya mewakili masyarakat, banyak terima kasih untuk Pemda Kabupaten Puncak Jaya dan
kita mengadakan kegiatan Natal Pemda pada hari ini dan kedepannya pemerintah akan lebih lagi dari sekarang. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya berharap perayaan Natal tahun 2025 menjadi semangat baru untuk terus bekerja, melayani, dan membangun Puncak Jaya yang maju, damai, dan sejahtera. Tim Liputan, TVRI Papua melaporkan. Saudara, sebanyak 900 pemuda dari Gereja Baptis West Papua, mulai dari Sorong hingga Papua Pegunungan, menghadiri perayaan HUT dan Natal ke-20 Departemen Pemuda Baptis West Papua tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari sejak 8 hingga 12 Desember 2025 ditutup secara resmi di Wamena, Papua Pegunungan. Rangkaian perayaan tidak hanya diisi ibadah dan syukuran, namun juga seminar, evaluasi, serta fokus grup discussion yang membahas 5 isu strategis yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, hak asasi manusia, dan iman. Ketua Departemen Gereja Baptis West Papua, Akia Wenda, menyebut kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemuda baptis untuk melanjutkan gagasan kemandirian dan berdiri di atas potensi sendiri. Dalam penutupan, panitia juga membagikan buku berjudul Kita Meminum Air dari Sumur Kita Sendiri sebagai dasar tema kegiatan yang mendorong kesadaran dan kemandirian generasi muda Papua. Panitia mencatat kehadiran hampir 900 peserta dari berbagai wilayah dan menilai perayaan ini sebagai tonggak penting perjalanan Departemen Pemuda Baptis untuk puluhan tahun ke depan. Hari ini merupakan hari terakhir penutupan pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Departemen Pemuda Baptis Papua ke-20 Natal serta seminar yang kami dimulai dari tanggal 8 Desember sampai dengan tanggal 12 Desember kami melakukan penutupan. Yang pertama kami bersyukur karena kami punya cuaca yang cukup bagus, yang cukup mendukung sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dalam perayaan ini setelah kami merayakan Hari HUT dengan Natal, kami melakukan seminar. Hari pertama kami melakukan seminar dan evaluasi, kemudian kami hari kedua kami melakukan fokus diskusi atau FGD. Kami bahas 5 kebijakan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, hak asasi manusia, dan iman. Kami setelah melakukan itu, bagian daripada itu, hari ini dalam penutupan kami telah membagi buku yaitu yang berjudul Kita Meminum Air dari Sumur, Kita Meminum Air dari Sumur Kita Sendiri. Ini merupakan fondasi yang digagas oleh Presiden Baptis West Papua, Bapak Dr. Subrata Sofyan Duman. Sehingga gagasan, ide, pemikiran itu kita generasi akan melanjutkan. Arni Hisage, TVRI Papua melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi olahraga. Liga yang telah bergulir sejak 24 Oktober 2025 di lapangan Kampung Nafri ini diikuti oleh 19 sekolah sepak bola dari berbagai wilayah atau penjuru tanah Papua. Menurut Lawrence, kompetisi ini bukan sekedar ajang meraih juara, melainkan wadah pembinaan karakter bagi generasi muda. Melalui kegiatan positif seperti ini, anak-anak diarahkan untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan produktif, sekaligus menjauhkan mereka dari pengaruh buruk sosial seperti miras, narkoba, dan pergaulan bebas. Puncak acara penutupan ditandai dengan pengumuman penghargaan individu bagi para pemain dan pelatih yang telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim. Berikut adalah daftar lengkap penerima penghargaan. Kategori usia di bawah 10 tahun. Pada acara penutupan Liga, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, Shores Awi, menyerahkan bantuan 100 unit bola dan perlengkapan latihan kepada SSB di Jayapura. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan konkret masyarakat adat terhadap pembinaan sepak bola usia dini di Papua.
Bantuan ini diharapkan dapat memotivasi pelatih dan pengelola SSB serta mendorong keterlibatan lebih luas dari pemerintah dan pihak swasta dalam pembinaan sepak bola anak-anak. Ketua Yayasan Liga Top Skor Papua Guntur Lukas Jo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan berbagai pihak. Ia menilai dukungan dari masyarakat adat memberi semangat besar bagi keberlangsungan pembinaan sepak bola anak-anak di Papua. Mana tujuan kita kan pada nilai sosialnya kita itu mencegah pengaruh sosial yang buruk terhadap perkembangan anak melalui olahraga. Jadi tadi dengan hadirnya Ketua Elma Portumai memberikan bantuan yang begitu luar biasa kepada SSB-SSB yang ada di Kota Jayapura seperti suatu roh tersendiri. Roh buat kami pecinta olahraga sepak bola yang ingin maju mulai dari sejak usia muda. Jadi kita berharap buat seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Provinsi Papua, kita mau mendukung program pemerintah Provinsi Papua untuk menjadikan Papua sebagai Provinsi Olahraga. Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Lawrence Wantik memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi penyelenggaraan Liga Top Skor Papua 2025. Ia menilai Liga Top Skor sejalan dengan visi transformasi Papua baru serta misi Papua sehat, cerdas, dan produktif. Selain nilai prestasi olahraga, kompetisi ini juga memiliki nilai sosial penting dengan mengarahkan anak-anak pada kegiatan positif. Atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Top Skor Papua selaku penyelenggara yang telah bekerja keras dan konsisten menghadirkan kompetisi sepak bola usia dini yang berkualitas dan berkelanjutan. Liga ini telah dibuka pada tanggal 24 Oktober 2025 di lapangan sepak bola Kampung Afri, dan hari ini resmi kita tutup dengan penuh kebanggaan atas proses panjang yang dilalui bersama. Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Papua yang akan berlaku esok hari Jumat 19 Desember 2025. Dan saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam berita Papua hari ini. Akhirnya saya dengan Humahu. Dan saya Yopet Merauje pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.